Terimalah salam dari hambanya, Rasul Paulus II, dari Indonesia, Papua Sorong. Seluruh dunia berada di dalam menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Dan cukup lama mereka menanti-nanti tapi tidak kunjung datang. Yang mau datang sebenarnya adalah anak manusia. Bukan Tuhan Yesus Kristus yang mau datang kedua kali. Anak manusia ini akan datang dari Indonesia, dari timur dunia. Itulah Indonesia. Dan seluruh dunia harus mengetahui. Halo guys, kali ini saya ingin membahas tentang sebuah video di mana di dalam video tersebut ada seorang yang mengatakan bahwa ia adalah Rasul Paulus kedua dan Mesias kedua. Oleh karena kesesatan yang ia sampaikan, saya rasa saya punya tanggung jawab untuk menanggapi video ini. Namun terlebih dahulu kita melihat cuplikan videonya bersama-sama. Oleh karena videonya panjang, menurut saya yang perlu kita lihat bersama adalah cuplikan video yang akan saya bahas. Ini cuplikan videonya. Mari kita lihat bersama-sama. Terimalah salam dari hambanya, Rasul Paulus II, Rasul Allah, akhir dari akhir zaman, dari Indonesia, Papua Sorong. Saya mau menyampaikan kebenaran firman Allah yang murni, yang belum pernah ada di kolong langit ini, sebagai sebuah berita yang mengejutkan, berita yang membuat manusia tercengang. Dalam poin pertama yang perlu saya soroti adalah tentang klaim yang mengatakan ia adalah Rasul Paulus kedua, Rasul Allah dari akhir zaman, dari Indonesia, Papua Sorong. Klaim ini saya rasa hanya main klaim saja dan mengangkat diri sendiri. Yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kedua adalah sebuah firman Tuhan yang murni yang belum ada di kolom langit ini. Berarti tidak ada dalam Alkitab, dan firman Tuhan yang akan disampaikan benar-benar pertama kali ada dan baru disampaikan. Nanti, kalau Anda perhatikan dengan baik bahwa apa yang disampaikannya adalah ayat firman Tuhan yang ditafsirkan sembarangan oleh Rasul Paulus II ini. Dan ia sampaikan bahwa berita itu akan mengejutkan. Ya memang benar mengejutkan karena Anda mencocokmologi semuanya dengan seenakmu saja. Bahwa seluruh dunia berada di dalam menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Dan cukup lama mereka menanti-nanti tapi tidak kunjung datang. Pengkhotbah-pengkhotbah di seluruh dunia, dia tidak tahu kalau yang mau datang itu siapa sebenarnya. Yang mau datang sebenarnya adalah anak manusia. Bukan Tuhan Yesus Kristus yang mau datang kedua kali. Anak manusia ini akan datang dari Indonesia, dari timur dunia. Itulah Indonesia. Poin kedua yang perlu saya tanggapi bahwa dunia sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dan sudah cukup lama menanti-nantikannya tetapi tak kunjung datang. Ini pernyataan dari Rasul Paulus II ini. Memang kita sedang menanti-nantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Terkait kapan Yesus datang kali kedua, kita memang benar-benar tidak tahu. Karena Alkitab mencatatnya, Matius 24 ayat 44 berkata, "Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Yang sesat yang disampaikan oleh orang ini adalah tentang pernyataan bahwa bukan Yesus yang datang kedua kali, melainkan anak manusia. Ini memang benar-benar pemikiran yang sesat atau pengajaran yang sesat dari orang ini. Dan seluruh dunia harus mengetahui bahwa nubuat dari Tuhan Yesus Kristus menubuatkan bukan dia yang mau datang kedua kali, tapi anak manusia. Sehingga seluruh dunia ini dalam kesesatan, dalam kebodohan,
menanti-nanti hal yang tidak akan datang, malah yang sudah datang akan ditolaknya. Rasul Paulus II akan membuka rahasia yang tersembunyi ini. Kita membaca nubuatan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius pasal 24 ayat 27. Firman ini berbunyi demikian. Karena seperti kilat memancar dari timur dunia, timur ujung dari dunia ini, setelah timur Israel Palestina, inilah Indonesia. Dan ujung timur Indonesia adalah Papua. Inilah ayat nubuatan dari Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan, karena seperti kilat memancar dari timur dan bercahaya sampai ke barat, demikian juga kedatangan anak manusia. Siapakah anak manusia ini? Kata Tuhan Yesus, anak manusia ialah anak manusia datang dari timur dunia, bukan datang dari Israel, bukan datang dari Eropa, tapi datang dari Indonesia. Kita lanjutkan pembacaan ayat 25. Apa kata Tuhan Yesus? Ayat 25. Tetapi dahulu daripada itu, tak dapat tiada, ia meresai banyak sengsara, disengsarakan orang, dicap sesat palsu, dan ditolak oleh bangsa ini. Generasi abad ke-21 ini. Mengapa anak manusia ini disengsarakan dan ditolak? Sebab mereka sesat. Mereka tidak mengetahui. Maka Tuhan Yesus bernubuat membuka rahasia ini. Kita membaca nubuatan Tuhan Yesus yang hebat ini dalam Lukas 17 ayat 24 dan 25. Nubuatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bernubuat. Tidak ada seorang pendeta yang pernah membaca Alkitab ini, membaca ayat Alkitab ini, mengerti ayat ini. Inilah nubuat Tuhan Yesus tentang anak manusia dalam Lukas 17 ayat 24. Karena seperti kilat yang berkilat daripada satu ujung langit kepada ujung yang lain, timur ujung, barat ujung, bersinar di langit, menerangi di langit, kebenaran murni Allah di langit diterangi oleh anak manusia itu. Sekali lagi 24, karena seperti kilat yang berkilat daripada satu ujung langit kepada ujung yang lain, demikian juga kedatangan anak manusia pada harinya itu, tanggal bulan tahunnya. Kapankah tanggal bulan tahun hari kedatangan anak manusia? Alkitab ada menulis. Tapi tidak seorang bisa menemukan itu kalau bukan Rasul Paulus II yang membuka ayatnya. Karena kepada Rasul Paulus II dipercayakan untuk membuka seluruh kebenaran. Dari kitab Kejadian ini sampai kitab Wahyu. Tidak boleh bertentangan ayat satu dengan ayat yang lain. Berdasar dari suara Allah 1 kali 24 jam berbicara kepada Rasul Paulus II membuka seluruh kebenaran ini. Sehingga kesesatan manusia di seluruh dunia akan dibersihkan, akan dihapus. Sehingga manusia yang sesat itu akan diselamatkan kembali ke dalam tangan anak manusia. Bukan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus lagi. Poin ketiga yang saya ingin bahas adalah terkait ayat yang dikutip oleh Rasul Paulus II ini, yaitu dari Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Lukas 17 ayat 24. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit dan yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Dengan berkesimpulan bahwa bukan Yesus yang akan datang, tapi anak manusia. Sebenarnya kalau memperhatikan keseluruhan, Matius pasal 24 dan Lukas 17, pasti akan tahu yang dimaksudkan anak manusia itu siapa. Pelajaran pentingnya adalah kita tidak boleh mencomot-comot ayat tanpa melihat konteksnya dan menafsirkannya sesuai keinginan dan kemauan kita sendiri. Sehingga kalau kita demikian akan membuat kesesatan. Semua manusia sesat karena semua manusia akan berjalan dengan akal pikirannya, dengan teologianya, ilmu ketuhanannya, dengan filsafatnya yang bertumbuh dari nasi tahu tempe telur asin. Tuduhan bahwa semua manusia sesat sepertinya ini dituduhkan ke orang seperti orang di video ini.
bahwa memang ia sesat. Itu sebabnya anak manusia itu harus datang untuk membuka seluruh kebenaran yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Supaya manusia ini tidak tersesat dan sungguh-sungguh menunggu kedatangan anak manusia, Mesias yang kedua. Sebab Mesias yang pertama adalah Tuhan Yesus Kristus, si Immanuel. Mesias yang kedua adalah anak manusia yang diberi nama yang baru. Sesudah nama Tuhan Yesus Kristus, nanti ada nama yang baru yang Allah bersuara langsung kepada manusia-manusia di seluruh Indonesia dan dunia ini mendengar sendiri dari Allah nama yang baru itu. Dialah anak manusia itu. Poin yang keempat ini, ia mengatakan bahwa akan datang Mesias yang kedua, sebab Mesias yang pertama adalah Tuhan Yesus Kristus, dan Mesias yang kedua adalah anak manusia yang diberi nama yang baru, yaitu yang Allah bersuara langsung kepada manusia. Benarkah bagian ini? Saya mau katakan bahwa ini tidak benar. Alkitab tidak pernah menuliskan akan ada Mesias baru dengan nama baru. Ini jelas penyesatan apa yang disampaikan oleh orang yang ada di video ini. Alkitab hanya mencatat bahwa Yesuslah yang akan datang kali kedua dan bukan Mesias yang baru. Alkitab juga mengatakan 2 Yohanes 1 ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti Kristus. Ini jelas Alkitab mencatat. 2000 tahun kemudian, nubuatan Tuhan Yesus, nanti datang anak manusia yang akan menyelamatkan. Dialah Mesias kedua yang menyelamatkan jauh lebih besar daripada penyelamatan Tuhan Yesus Kristus awal pertama. Karena Yesus Kristus awal pertama tidak menyelesaikan pekerjaan keselamatan manusia sedunia, dia harus pergi kepada Bapa, sebab dia datang hanya bekerja 3 tahun setengah menjadi korban penebus dosa. Maka dia berkata, anak manusia nanti datang berbuat lebih besar, lebih dahsyat dari aku, Tuhan Yesus Kristus, sebab aku pergi. Poin yang kelima ini, ia mengatakan bahwa Mesias baru yang akan menyelamatkan jauh lebih besar dari penyelamatan Kristus awal pertama. Sebab Yesus Kristus awal pertama tidak menyelesaikan pekerjaan keselamatan manusia sedunia, karena ia harus pergi kepada Bapa di surga. Benarkah hal ini? Tentu jawabannya tidak benar. Karya keselamatan Allah sudah dilakukan dengan sempurna oleh kasih Allah kepada manusia. Kita bisa melihat Yohanes 3 ayat 16, di sana jelas juga dikatakan. Roma 5 ayat 10 juga berkata demikian, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi jelas Yesus telah melakukan semuanya dengan sempurna. Jadi apa yang dituduhkan oleh orang dalam video ini tidak benar adanya. Oleh sebab itu, hal yang penting kita harus ketahui bersama bahwa hati-hatilah bahwa saat ini banyak penyesat yang akan muncul untuk menyesatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.